Jadi orang-orang yang ngajar berkah doa Nabi ini kadang diberi kekuatan. Kadang diberi kekuatan. Sakit Masya Allah udah parah. Gulanya udah tinggi. Kolesterol tinggi. Tapi Masya Allah ngajar masih saja bisa ke sana sini. Nah, dapat berkah doa Nabi. Tadi. Kiai Mufti di Medan. Nah, yang punya Pondok Al-Bushra sama Majelis Ta'lim Darus Sofa. Itu Maulid Arba'in baru selesai operasi usus buntu. Kemudian gulanya juga tingginya udah luar biasa. Nah, tapi Maulid Arba'in 40 malam keliling saja. Nah, nggak pernah absen. Alhamdulillah dijaga Allah. Dapat berkah doa Nabi ini. Berkahi mereka di badannya. Arti berkah itu bukan berarti mesti kuat ya. Arti berkah itu sedikit tapi bermanfaat. Jadi walaupun badannya sakit tapi bermanfaat. Nah, mungkin jalannya tak tegap, mungkin napas pun agak sesak, tapi Masya Allah manfaatnya sama orang luar biasa. Ada orang kekar badannya, tegap badannya, nah tapi cuma bisa berdiri depan cermin di tempat fitness itu aja, angkat barbel apa segala macam, udah manfaatnya ke orang kurang gitu. Badannya aja tegap. Nah, tapi yang ngerasakan entah dari mana, ada orang badannya kurus, tapi badannya memberi berkah. Di mana dia terduduk, orang dapat manfaat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan li muallifi hadhil kutub. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya ila 'ala Allahi alladhi fatarani rabbul alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Insyaallah kita akan mulai dengan kitab hadis Jauharul Mauhub halaman 8 paling atas. Masih hadis tentang ilmu dan ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'in. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang alim faqih, alim artinya berilmu, faqih artinya paham ilmu fikih, yang memberati dengan warok. Arti yang memberati dengan warok ini yang berusaha untuk warok. Ada orang alim yang berusaha warok, menghindarkan diri dari yang haram, dari yang makruh, dari yang syubhat. Warok itu pengertiannya itu. Nah, yang syubhat dia tinggalkan, apalagi yang haram. Bahkan yang halal dia pun tak mau berlebih. Nah, itulah orang warok. Yang halal tak mau berlebih, yang syubhat ditinggalkan.
Nah, satu orang alim faqih yang berusaha keras untuk wara' terlebih payah atas syaitan tipu dayanya. Lebih payah digoda setan. Nah, lebih memberatkan setan daripada 1000 abid, daripada 1000 ahli ibadah yang bersungguh-sungguh rajin ibadahnya. Nah, yang bersungguh-sungguh pada ibadahnya, yang jahil tapi jahil, nggak ngerti hukum. Lagi warok, walaupun dia warok. Nah, jadi orang alim, satu orang saja itu lebih ditakuti setan. Tapi kalau orang alimnya warok ya, kalau orang alimnya nggak warok, artinya mau makan duit-duit yang haram juga, ini kawan setan. Bukan berat untuk setan, tapi jadi penolongnya setan. Nah, orang alim tapi tak menjaga diri dari perkara yang haram. Jadi dalam kitab Tambihul Muqtarin ada satu kisah, ada seorang raja. Dia berkata kepada Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Kata beliau, aku udah ragu sekarang sama ulama-ulama di Mesir. Aku ragu dengan ulama-ulama di Mesir. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, kenapa? Kenapa kau ragu dengan para ulama di Mesir? Karena mereka mencari dunia itu lebih daripada kami mencari dunia. Nah, karena pernah ada, kata beliau, satu tuan guru lah di daerah Mesir pada bulan Ramadan bertamu ke istana beliau. Nah, bertamu ke istana beliau. Kemudian, nah, hendak berbuka puasa bersama raja tadi itu. Begitu hendak berbuka puasa, raja tadi menyuguhkan makanan. Kata raja itu, Tuan, ini makanan yang kami suguhkan, kami nggak bisa pastikan kehalalannya, syubhat ini. Namanya dia raja, dapat entah dari mana-mana lah hartanya. Jadi kami nggak pastikan kehalalannya ini. Apa kata ulama Mesir tadi? Qaddimhu ilayya wa alayya hisabuhu. Udah, bawa kemari saja. Masalah hisab di akhirat itu urusan aku nanti. Kata ulama tadi itu, bawa saja kemari, masalah hisab di akhirat itu nanti urusan aku. Maka kata raja tadi, bagaimana aku bisa percaya kepada orang yang seperti itu? Aku ini bisa dibilang orang zolim, tapi masih nggak enak hati makannya itu. Lah dia orang alim kok tenang saja makan yang seperti itu. Nah, jadi orang alim yang ditakuti setan itu adalah orang alim yang warok. Kalau nggak warok, malah jadi kawannya setan. Nah, yang penting dapat duit, yang penting banyak harta. Nah. Itu lebih susah bagi setan daripada 1000 ahli ibadah warok, masya Allah, ahli ibadah, masjid aja tujuannya. Wah, kalau diajak makan, wah nggak jelas tuh orangnya. Pak, ayo makan di rumah fulan, aku nggak mau lah ke sana. Kenapa? Orangnya nggak jelas, tukang main judi, masya Allah, warok. Tapi jahil. Nah, sholat nggak ngerti syarat rukun dengan benar. Nah, ataupun banyak hal yang nggak dia pahami. Mohon maaf, mungkin sholatnya benar, tapi tauhid nggak paham. Nah, tauhidnya udah kacau. Ini kalau tauhid udah kacau, setan nggak merasa perlu untuk menggoda dia lagi. Kenapa? Karena kalau seandainya i'tiqadnya salah kan kafir. Nggak pernah belajar tauhid. Nah, nggak pernah belajar tauhid, menyifati Allah itu masih salah. Menyifati Allah masih salah. Masih bayangannya Allah itu ada tangannya, ada kepalanya, ada badannya. Dia bayangkan dia kepala dia ya Allah itu kayak manusia besar gitu. Kayak anak-anak kecil kadang begitu bayangannya tuh. Nah, jadi nggak pernah belajar tauhid yang seperti itu. Tapi sholatnya rajin, waroknya luar biasa. Kira-kira setan perlu goda dia lagi? Enggak. Kenapa? Karena kalau tanpa tauhid, sholatnya nggak akan diterima itu tadi. Karena dengan tauhid lah orang itu dikatakan beriman, dan orang yang beriman, mukmin itulah ahlul linniyah, yang niatnya diiktibar, yang niatnya itu dianggap. Jadi maka orang alim ini lebih berat bagi setan. Dan bahkan memang setan ini
godaannya itu kadang memang di Al-Quran dikatakan lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Jadi dikatakan di Al-Quran tipu daya setan itu kana dha'ifa. Godaan atau tipu daya setan itu lemah. Jadi nggak pala kuat. Yang kuat godaan siapa? Nah, jadi kalau yang kuat ditanya, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya godaan para wanita itu azim malahan. Nah, itu godaan para wanita itu yang besar tadi. Jadi maka sebenarnya ketimbang takut sama setan, mending takut sama perempuan. Karena godaannya begitu besar. Bahkan Nabi Yusuf bermasalah gara-gara perempuan. Jadi maka banyak orang yang gagal bisa bertahan dari harta nggak mempan ini, tapi kena perempuan gagal. Rasulullah udah katakan dalam satu hadisnya, ma ya'isa syaitanu ala syai'in nah illa atahu min qibalin nisa. Kalau setan sudah putus asa menggoda seseorang dengan segala sesuatu, maka dia akan datang dari sisi perempuan. Itu senjata terakhirnya setan. Pakai ini teguh, pakai ini nggak mempan, dia akan datang dari sisi perempuan. Nah, itu tadi. Jadi kalau setan udah putus asa untuk menggoda orang dengan sesuatu, maka dia akan datang dari sisi perempuan. Jadi sebenarnya setan kalau berdasarkan ayat itu dikatakan dha'ifa, lemah godaannya tadi. Tapi kalau tipu daya perempuan ini, Masya Allah, dikatakan di Al-Quran azim. Itu perempuan yang tak ngaji ya. Kalau perempuan yang ngaji tak mau menipu daya. Nah, seperti kisah Barsisah yang lagi akan datang. Seperti nanti kisah Syekh Barsisah yang lagi akan datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan orang alim atas orang yang abid, yang ilmunya banyak dengan yang ibadahnya saja yang banyak tapi ilmunya tidak banyak, seperti kelebihan bulan pada malam penuh purnama atas segala bintang. Nah, jadi orang alim yang banyak ilmunya dengan orang abid yang rajin ibadah tapi sedikit ilmunya, itu kayak bulan sama bintang, kan besarnya jauh beda tuh. Pasti lebih besar bulan. Nah, dan dikehendaki dengan kelebihan itu banyak pahalanya dan tinggi derajatnya pada akhirat. Nah, jadi orang alim ini derajatnya tinggi. Wa in kana shaghiran al-alimu kabiran wa in kana hadisan. Orang alim itu dipandang besar, dipandang mulia walaupun dia masih muda. Nah, tadi walaupun dia masih muda. Wal jahilu shaghiran wa in kana syaikhan au kabiran. Dan orang bodoh itu kecil nilainya walaupun sudah tua. Tadi. Walaupun sudah tua. Nah, bagaimana kisah tentang Sayyiduna Amr bin Salamah. Sayyiduna Amr bin Salamah yang sudah pernah kita ceritakan, anak usia 6 tahun. Anak usia 6 tahun, tapi jadi imam untuk orang-orang di kampungnya. Usia 6 tahun. Tapi bisa jadi imam untuk orang-orang di kampungnya. Kenapa? Karena udah alim. Nah, ketika dia habis ngaji sama Rasulullah, datang syariat salat berjamaah. Dia pulang ke tempat tinggalnya, ke pemukimannya, dia bilang, tadi Rasulullah nyuruh kita sholat berjamaah. Satu orang jadi imam, yang lainnya jadi makmum. Dan hendaknya yang jadi imam itu, kata Rasulullah, yang paling ngerti Al-Quran, yang paling bagus bacaan Al-Qurannya. Akhirnya semua nengok ke Sayyiduna Amr bin Salamah. Ya kau yang paling paham Al-Qurannya. Nah, padahal masih kecil, tapi dimuliakan. Berdiri di hadapan orang-orang tua. Nah, begitulah kesan ilmu tadi itu pada diri seseorang. Dan pada setengah riwayat seperti kelebihanku atas umatku. Dalam sebagian riwayat seperti lebihnya Rasulullah daripada umat-umatnya Rasulullah. Jadi jauh betul beda orang alim
dengan orang yang tidak berilmu. Walaupun dia rajin ibadah. Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ghfir lil muallimina wa barik lahum fi abdanihim wa atil fi a'marihim. Rasulullah berdoa, wahai Tuhanku, ampuni olehmu bagi segala orang yang mengajar, dan beri berkah olehmu pada badan mereka itu, dan panjangkan olehmu pada umur mereka itu. Jadi orang-orang yang ngajar, berkah doa Nabi ini kadang diberi kekuatan. Kadang diberi kekuatan. Sakit Masya Allah udah parah, gulanya udah tinggi, kolesterol tinggi, tapi Masya Allah ngajar masih saja bisa ke sana sini. Nah, dapat berkah doa Nabi. Tadi Kiai Mufti di Medan, yang punya Pondok Al-Bushra sama Majelis Ta'lim Darus Sofa, itu Maulid Arba'in baru selesai operasi usus buntu. Kemudian gulanya juga tingginya udah luar biasa. Tapi Maulid Arba'in 40 malam keliling saja, nggak pernah absen. Alhamdulillah dijaga Allah. Dapat berkah doa Nabi ini. Berkahi mereka di badannya. Arti berkah itu bukan berarti mesti kuat ya. Arti berkah itu sedikit tapi bermanfaat. Jadi walaupun badannya sakit tapi bermanfaat. Mungkin jalannya tak tegap, mungkin napas pun agak sesak, tapi Masya Allah manfaatnya sama orang luar biasa. Ada orang kekar badannya, tegap badannya, tapi cuma bisa berdiri depan cermin di tempat fitness itu aja, angkat barbel apa segala macam, udah manfaatnya ke orang kurang gitu. Badannya aja tegap. Tapi yang ngerasakan entah dari mana, ada orang badannya kurus tapi badannya memberi berkah. Di mana dia terduduk orang dapat manfaat. Itu tadi. Sekarang ini banyak laki-laki yang sibuk ngurus member untuk bisa ikut fitness, apa bahasanya, gym, nge-gym supaya perutnya kecil, supaya badannya berotot, kuat angkat barbel, tapi tak kuat angkat tangan takbiratul ihram, tak kuat. Waktu ada bebannya kuat angkat tangan, jadi tak ada bebannya tak bisa dia Allahu Akbar, angkat tangan tak sanggup. Allah. Jadi itu besar badannya tapi kurang berkah. Di sini doa Rasulullah bukan dikuatkan badannya, tapi diberkahi badannya. Dan panjangkan olehmu pada umur mereka itu, Masya Allah. Jadi Rasulullah doakan supaya panjang umur. Dan daripada Umamah, daripada Nabi SAW bersabda bahwasannya Allah Ta'ala dan malaikat dan ahli langit dan ahli bumi, penduduk langit, penduduk bumi, malaikat dan ikan di laut mensolawat mereka itu, semuanya itu bersolawat. Apa arti solawatnya makhluk? Yakni minta ampun kalau dari malaikat ya, yakni meminta ampunkan mereka itu atas orang yang mengajarkan manusia dengan kebajikan. Atas orang yang mengajarkan manusia dengan kebajikan. Jadi guru-guru kita, Ustaz Hafiz Yazid kah, atau siapapun lah yang pernah mengajar kita, itu dapat doa malaikat, dapat doa ikan di laut, dapat doa orang-orang atau semua makhluk yang ada di bumi. Didoakan supaya dosanya diampuni. Makanya ada beberapa tirakat atau beberapa, apa bahasa kita ya, keadaan orang itu dia nggak mau makan ikan, tidak mau makan ikan. Jadi makannya yang sifatnya memang tumbuh-tumbuhan atau yang seperti itulah. Entah kenapa ikan nggak mau makan, karena memang di beberapa riwayat ikan itu banyak mensolawat kepada penuntut ilmu. Jadi yang saya pernah dengar lah, saya Ibnu Athaillah As-Sakandari itu nggak mau makan ikan. Ustadz guru kami Ustadz Ahmad Al-Busairi nggak mau makan ikan. Jadi
Kalau kita ya tak apa-apa. Ini beda-beda lah keadaan orang memandangnya tadi itu. Nah, karena kalau tak dimakan pun mati juga ya nanti. Iya. Tapi tak apa-apa, halal. Rasulullah pernah makan ikan. Rasulullah pernah makan ikan, jadi nggak ada masalah. Rasulullah makan ikan apa yang pernah riwayatnya? Ikan paus dimakan Rasulullah. Nah, itu pun bukan Rasulullah langsung yang ambil. Pada suatu saat kelompok atau pasukan yang dipimpin oleh Sayyiduna Abu Ubaidah itu kepayahan makan. Nah, kehabisan bekal, kepayahan makan di tepi laut. Tak ada yang bisa dimakan, sampai makan nih daun-daun tumbuh-tumbuhan. Saking payahnya makan, maka berdoa supaya dikasih makan sama Allah. Ternyata Allah campakkan satu ikan paus besar terdampar di tepi pantai. Itulah mereka makan. Akhirnya diiris sebagian sama Sayyiduna Abu Ubaidah, kemudian dikeringkan, didendeng ya, kalau kita didendeng, dibawa kepada Rasulullah, dimakan sama Rasulullah. Itu ada satu riwayat. Jadi nggak apa-apa makan ikan. Ini aja beberapa tirakat-tirakat yang beda lah dari para ulama. Nah, tadi dapat doa orang yang mengajarkan ilmu. Jadi silahkan mengajar. Tapi kalau bahasa saya, silahkan mengajar tapi jangan pernah merasa layak jadi guru. Silahkan ngajar tapi jangan pernah merasa layak jadi guru. Ada murid yang datang ya silahkan diajari. Gitu. Nah, jadi maka banyak teguran ulama kepada orang-orang yang belum layak tapi sudah menyatakan mendakwa dirinya itu adalah seorang syekh, seorang guru. Nah, dalam kitab Tanbihul Muqtarin juga dibaca kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, la tatazahar bil masyikhah. Janganlah kau tampilkan dirimu itu sebagai guru. Jangan tampakkan sisi keguruanmu. Illa kecuali. Nah, sudah terjadi illa in kunta mahfuzan batinan zahiran wa batinan. Kecuali kalau kau itu sudah betul-betul terjaga zahir dan batinnya. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kalau belum, jangan pernah mendakwa aku ini guru. Ayo belajar sama aku. Hadiri pengajianku beramai-ramai. Nah, itu kan namanya mendakwa jadi guru gitu. Jangan pernah mendakwa jadi guru, jangan menampilkan diri sebagai guru, kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, sebelum terjaga zahir dan batinnya. Kenapa? Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kalau belum terjaga zahir dan batinnya, lalu dia menunjukkan diri sebagai guru, maka dia telah berkhianat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada guru-guru ulama-ulama yang udah benar. Kenapa? Karena nanti dia akan diikut. Namanya udah guru itu kan pasti ada pengikutnya. Sementara zahirnya belum sempurna gitu. Tadi masih mungkin masih mau melakukan kesalahan ini itu segala macam. Nah, memang kalau Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini terkenal keras untuk masalah seperti itu. Ya tapi kalau sekarang tak ada yang seperti itu, umat nggak tahu tempat belajar di mana. Nah, jadi memang dalam menyikapinya kita harus hati-hati. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah dikatakan, di zaman sekarang, jangan guru nunggu murid. Hendaklah guru mencari murid. Kenapa? Kalau ditunggu tak akan ada yang datang. Nah, jadi jangan ditunggu. Kalau ditunggu sedikit kali yang mau belajar. Maka dicari murid-murid itu. Kalau perlu dibayar murid-murid itu supaya mau ngaji. Di zaman sekarang seperti itu. Nah, jadi maka diseimbangkan. Nah, jadi mohon maaf, mohon izin. Jadi kadang sikap orang, perbuatan orang itu tergantung dengan yang dia pelajari dan yang dia baca. Mungkin ada beberapa orang kalau tanya, Ustadz kok fotonya nggak boleh lagi? Ya itu tadi. Karena beberapa hal yang saya baca kayaknya agak memberatkan hati saya lah. Untuk terlihat, untuk segala macam. Terlebih lagi memang guru kami Habib Amri Azmat Khan itu sangat-sangat mewanti-wanti. Nah, kata beliau, iyyakum waz-zuhur fa inna zuhur tuksiruz zuhur. Nah,
hindari olehmu untuk nampak, untuk terkenal. Karena sesungguhnya terkenal dan nampak itu akan menjadi beban. Jadi maka dengan sebab ya walaupun sudah tidak di sana, tapi saya masih ikutilah majelis-majelis beliau, masih ngaji lah jarak jauh. Beliau tuh tak mau betul mukanya kelihatan. Jadi kalau cek buruana Habib Amri Azmat Khan, saya sering sebut. Tapi mau nengok wajahnya payah. Mau nengok wajahnya payah. Bahkan kalau di video beliau tutup wajah beliau. Nah, bahkan kalau ngaji itu cuma kitabnya saja yang kelihatan, wajahnya nggak mau. Saking malunya tadi lah. Jadi maka tetap mengajar silahkan. Tapi jangan pernah merasa sudah layak untuk diikut orang. Nah, sudah layak untuk menjadi seorang guru. Udah, ngajar aja lah. Niatkan balighu anni walau ayah itu dari Rasulullah. Bukan aku ini guru, bukan gitu. Nah, di mana tahu di sini sudah ada yang mengajar-ngajar, udah ada yang ngisi-ngisi pengajian. Niatnya ngamalin balighu anni walau ayah. Sampaikan walau satu ayat. Nah, tapi jangan mendakwa diri menjadi orang yang memang sudah layak untuk diikuti orang, untuk jadi guru gitu. Kenapa? Kita belum layak. Masih banyak kesalahan kita yang khawatirnya dijadikan orang sebagai dalil. Nah, karena kalau menyampaikan kebaikan siapapun berhak. Nah, kemudian, dan daripada Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, barang siapa suka maksudnya, barang siapa suka bahwa menilik kepada pemerdekaan Allah, siapa yang suka ngelihat kepada Allah, kepada orang-orang yang Allah merdekakan daripada neraka, maka tilik olehmu kepada orang yang belajar ilmu. Ini yang belajar ilmu, kita semua belajar. Ini adalah orang-orang yang Allah merdekakan dari api neraka. Nah, jadi kata baginda Nabi, kalau mau ngelihat orang yang Allah bebaskan dari neraka, tengoklah penuntut ilmu. Nah, itu orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Maka demi Tuhan, diri Muhammad, ya maksudnya demi Allah, demi Tuhannya Muhammad, demi Allah. Nah, dengan tangan kudrohnya. Nah, maksudnya demi Tuhan, Nabi Muhammad berada di dalam kudrohnya. Tiada daripada orang yang belajar ilmu yang pergi datang kepada pintu orang alim, melainkan di surat Allah baginya dengan tiap-tiap langkah ibadah setahun. Ada yang dari Indrapura, ada yang dari Pagurawan, ada yang dari macam-macam jauh. Setiap langkah akan dicatatkan pahala 1 tahun. Ustadz, kami tak melangkah, kami naik kereta, naik mobil. Maka hitungannya langkah, kalau langkah itu berapa langkah, nah, gitulah. Kalau seandainya melangkah berapa langkah? 1 langkah itu ibadah setahun. Dan diperbuat baginya dengan tiap-tiap langkah itu mahligai di dalam surga. Setiap langkah itu akan dibuatkan rumah di dalam surga. Nah, dan berjalan ia di atas bumi, dan bumi meminta ampun baginya. Nah, dengar gini masih males ngaji, ya kelewatan. Luar biasa pahalanya. Nah, langkah dari rumah, tiap langkah ibadah setahun. Kita setahun nggak ibadah terus-terusan. Nah, jadi maka jangan males-males ngaji. Paksakan diri untuk ngaji. Nah, hadiri majelis-majelis ilmu. Walaupun tertidur lah, tapi niatnya memang mau ngaji. Rupanya tertidur. Bukan niatnya mau tidur. Nah, itu. Karena memang biasa orang ngaji ini ngantuknya luar biasa. Nah, tapi kalau nonton bola, Masya Allah, tahan. Nah, kalau nonton bola tahan. Argentina menang 2-0. Betul ya? Oh betul. Ada cuplikan dari di internet nengok. Kalau itu tahan lah. Tapi kalau ngaji tak tahan.
Nah, kenapa? Karena kalau ngaji ini setannya menggoda supaya mengantuk. Kalau nonton bola supaya terbuka terus mata. Sampai jam berapa bola? Oh, tak tahu. Pak Isa nggak nonton. Air. Saya memang tak nonton bola. Saya tak punya televisi. Handphone punya istri. Jadi malam itu saya tak pegang handphone, tak tahu. Nah, jadi jadwal bola ada yang sampai tengah malam. Sampai setengah 2. Nah. Sampai setengah 2. Kalau itu bisa tahan. Kenapa? Karena setannya nyuruh buka terus mata supaya tak tahajud, supaya esok siang kesiangan subuhnya. Nah, tapi kalau ngaji ini mengantuk. Tapi biarpun begitu datang saya lah ngaji. Banyak pahalanya. Tak dapat ilmu, dapat pahala. Udah begitu banyak. Ya Allah ya Rahman. Merdeka dari neraka. Ya gimana nggak merdeka dari neraka? Orang tiap langkah ibadah setahun. Tiap langkah ibadah setahun. Nah, ibu-ibu ajak semua, Bu. Biar sekeluarga bebas neraka. Semuanya dibawa. Suaminya, anaknya. Nah, kalau perlu ayah emaknya, mertuanya, bawa saja semua. Nah, aku tak ngerti-ngerti, tak apa-apa. Yang penting niat mengaji, kumpul sama orang soleh, jumpa sama orang alim, jumpa sama orang baik, dengarkan. Nah, nanti aku mengantuk, biarkan saja dulu. Yang penting tiap langkah sudah dapat ibadah setahun. Nah. Jadi itu pahalanya. Nah, dan diperbuat baginya sudah tadi. Dan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini fadilah ngaji. Didengar baik-baik. Barang siapa belajar satu bab daripada ilmu. Nanti kita belajar babus shadaq, bab tentang isi kawin, bab tentang mahar. Berarti belajar satu bab daripada ilmu. Siapa yang belajar satu bab daripada ilmu yang dapat manfaat dengan dia, lalu bisa bermanfaat dengan dia pada akhiratnya. Contoh ini bab ilmu juga. Dan pada dunianya, atau mungkin ilmu tentang dunia atau bermanfaat di dunia, mohon maaf, maksudnya misal menikah di dunia. Niscaya terlebih baik baginya daripada umur dunia 7.000 tahun, puasa pada siang harinya dan sembahyang pada malamnya. 7.000 tahun, siangnya puasa, malamnya sembahyang. Kalau belajar satu bab ilmu dan dia amalkan, bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Nah. Lagi makbul amalnya diterima, tiada mardud, tidak ditolak. Nah, Allah. Jadi ini yang luar biasanya daripada menuntut ilmu. Jangan malas lah, Bu. Nah, kita mohon maaf, banyak orang yang memang mungkin kuat ibadah. Kita bukan bagian orang yang kuat ibadah. Sholat kita dikit, sedekah kita pelit, baca Quran jarang-jarang, zikiran males, sholawatan pun mungkin tidak banyak. Maka kalau memang kita semangatnya nuntut ilmu, dijaga. Insya Allah masuk surga dari jalan thalabatul ilm, para penuntut ilmu, dari jalan thalabul ilmi. Nah, ya kita akuilah, kita masih males kadang ibadah-ibadah tuh, sedekah pun kadang masih hitung-hitungan. Nah, ngajinya dikencengin. Nah, karena ada orang yang masuk surga dengan sedekahnya, ada yang masuk surga dengan mungkin sholatnya, ada yang masuk surga dengan puasanya. Kita nggak apa-apa, kita ambil jalan masuk surga dengan ilmunya. Nah, itu tadi. Nah, akan datang hadis Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha.